memiliki daya. Di depan harummu sungguh terkunci kata yang tertata. Di depan ragamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bersama kami dari kelompok 1 dari SMP Negeri 6 Banjarmasin. Marilah kita perkenalan dulu. Nama saya Sabrina Yasmin. Nama saya Kalisa Kanjara. Nama saya Zefanya Geraldine. Dan saya Diana Yosafira. Halo, kami berenam. Di video kali ini akan membuat video tentang narasi sungai dan transportasi di Museum Wasaka Banjarmasin. Yang berarti narasi ini berfokus pada hubungan museum dengan lokasi di pinggir sungai, dalam kurung aksesibilitas, dan bagaimana sungai menjadi jalur strategis untuk masyarakat Banjar. Bonben sudah tahukah bahwa di kota Banjarmasin ada museum yang bernama Museum Wasaka, yang artinya wajah sampai ke puting, yang maknanya semangat berjuang sampai akhir. Warga Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin, pasti sudah familiar kan dengan kata wajah sampai ke puting. Ini berasal dari tokoh Banjar yang terkenal loh. Siapa itu? Ya, beliau yakni Pangeran Antasari, pahlawan nasional yang berasal dari Banjarmasin. Nama museum ini juga memang diambil langsung dari moto beliau, dari moto perjuangan Pangeran Antasari tersebut. Moto itu sendiri dari semangat perjuangan yang dipopulerkan oleh beliau sendiri sebagai sarana transportasi di Banjarmasin. Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai. Julukan ini muncul karena banyaknya sungai yang mengalir dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sejak dahulu. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga berfungsi sebagai transportasi utama warga. Fungsi sungai di masa lalu apa sih? Fungsi sungai di masa lalu adalah sebelum jalan darat dibangun, masyarakat Banjarmasin melakukan hampir semua aktivitas melalui sungai. Anak-anak berangkat sekolah menggunakan jukung atau perahu kecil. Pedagang membawa hasil bumi ke pasar terapung Lok Baintan. Bahkan acara adat seperti perkawinan dan pengantaran jenazah juga menggunakan jalur sungai. Rumah-rumah tradisional berbentuk rumah panggung dan menghadap ke sungai karena sungai adalah jalan raya pada masa itu. Kondisi sungai di masa sekarang. Saat ini transportasi darat sudah berkembang pesat karena dengan adanya jalan dan jembatan. Namun, peran sungai tidak hilang. Sungai Martapura dan Sungai Barito masih digunakan untuk wisata susur sungai dengan kelotok. Kapal tongkang pengangkut batu bara juga melintasi sungai sebagai jalur ekonomi penting Kalimantan Selatan. Pasar terapung tetap bertahan dan menjadi ikon wisata budaya. Dapat disimpulkan bahwa sungai memiliki peran ganda bagi masyarakat Banjarmasin sebagai sarana transportasi tradisional, identitas buaya, jalur ekonomi. Seperti pepatah Banjar, ibu sebagai sungai dan darat sebagai bapak. Keduanya sama-sama menghidupi, tetapi sungailah yang pertama kali membentuk peradaban di kota ini. Gak apa-apa. Jadi kesimpulannya, melestarikan sungai berarti menjaga sejarah, budaya, dan sumber penghidupan masyarakat Banjarmasin. Nah, jadi itu penjelasan tentang hubungan museum dengan lokasi di pinggir sungai dan bagaimana sungai menjadi jalur strategis perjuangan rakyat Banjar. Oh iya, sebelum ditutup, sebagai pelajar Indonesia di Banjarmasin, kita bisa meneladani semangat wajah sampai kaputing, yaitu pantang menyerah sampai tujuan tercapai. Dalam belajar dan bercita-cita, kita harus tetap berusaha, disiplin, dan tidak mudah putus asa. Aku
jatuh suka. Ya, kenapa Museum Wasaka dibangun di pinggir sungai? Kenapa museum Wasaka dibangun di pinggir sungai? Karena museum ini dulu dimiliki oleh bangsawan. Ini rumah pribadi. Kenapa di pinggir sungai? Karena memang dulu karena Kalimantan ini tempatnya tuh tempat yang siapa segala macam melalui sungai. Dan apa peran sungai sebagai alat transportasi bagi undang-undang apa peran sungai sebagai alat transportasi bagi orang zaman Alat transportasi zaman dulu, itu kebanyakan sampan perahu. Kalau memang untuk pelayaran-pelayaran jalan kan bisa digunakan kapal. Selain transportasi, sungai digunakan apa saja dalam perjuangan rakyat belajar. Dulu sungai itu bisa digunakan masyarakat dulu, apalagi pejuang untuk melakukan informasi kuasa hukum. Karena dari sungai sendiri pihak penyidik itu menguasai. Karena kenapa sungai dianggap jalur yang strategis saat masa kedua? Kenapa sungai dianggap jalur yang sangat strategis? Karena memang penjajah-penjajah kita dulu itu tidak menguasai jalur-jalur sungai yang ada ini, karena masyarakat Kalimantan sendiri hidupnya di kebanyakan di sungai, jadi mereka lebih tahu jalur-jalur sungai ini. Apakah menurut Tuan peran sungai masih penting sampai sekarang? Menurut Bapak, peran sungai sangat-sangat penting untuk zaman sekarang ini ya. Walaupun zaman muda Terus apa yang bisa kita pelajari dari pemanfaatan sungai oleh para pejuang muda? Apa yang bisa kita pelajari dari pemanfaatan sungai oleh para pejuang muda? yang dapat kita pelajari dari teman-teman orang-orang dulu itu menggunakan sungai ini sebagai jalur perdagangan, transportasi, dan segala macamnya. Terima kasih Bapak.